Kejaksaan Agung telah melengkapi berkas permohonan penerbitan Red Notice terhadap mantan staf khusus Nadiem Makarim Juristan. Berkas sudah diajukan ke Markas Pusat Interpol di Lyon, Prancis. Dan kini publik juga masih menunggu staf khusus Nadiem ini jadi buronan internasional. Kita tergabung dengan Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia yang akan mendalami kasus ini. Selamat siang Irin. Seperti apa proses dan juga kelanjutan permohonan Red Notice ini? Iya, Maggie, kelanjutan untuk status atau permohonan Red Notice yang diajukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung dan juga melalui Divisi Hubungan Internasional Polri terhadap Interpol atas tersangka dugaan kasus korupsi Chromebook Juristan yang merupakan mantan staf sus atau staf khusus dari Nadiem Makarim saat dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Pendidikan Tinggi seperti itu masih dalam proses seperti itu karena belum ada respon dari pihak Interpol sendiri. Dari Divisi Hubungan Internasional Polri mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan seminggu yang lalu, berarti sudah diajukan sejak tanggal 10 September 2025 lalu dan masih terus menunggu prosesnya karena memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah Indonesia sendiri untuk mengajukan nama Juristan menjadi buronan. Dan ini aturannya seperti memang akan agak sedikit rumit ya. Ketika seseorang dinyatakan sebagai buronan internasional, tidak ada, ini statusnya sekedar buronan atau wanted list, Maggie, dan kemudian namun Red Notice ini dikeluarkan bukan sebagai surat penangkapan atau kewajiban untuk menangkap buronan tersebut, tapi merupakan notifikasi kepada pemerintah Indonesia yang mengajukan nama Juristin sebagai buronan atas kasus dugaan korupsi Chromebook yang terjadi pada periode sejak tahun 2019. Nantinya Juristan ini akan terdaftar atau akan dicari di 190 negara yang merupakan anggota dari Interpol itu sendiri. Dan Indonesia memang salah satu dari anggota Interpol itu sendiri. Namun sayangnya ada hal yang harus kita pikirkan. Walaupun Indonesia merupakan anggota dari Interpol sendiri, namun untuk mengekstradisi Juristan ataupun bahkan buronan-buronan lain yang diajukan oleh pemerintah Indonesia itu kita harus memiliki kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, Indonesia baru memiliki kerjasama di wilayah-wilayah Asia saja. Sedangkan Juristan ini sempat terdeteksi ketika dinyatakan sebagai tersangka atau diumumkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung sempat menyatakan Juristan kemungkinan besar ada di Australia. Sehingga kalau misalnya permohonan Red Notice Indonesia ini dikabulkan oleh Interpol, karena Indonesia memiliki kerjasama ekstradisi dan kerjasama hukum dengan Australia, maka itu akan jauh lebih gampang untuk mengekstradisi Juristan itu sendiri. Dan tinggal mendeteksi dia berada di wilayah negara bagian mana di Australia dan akan diekstradisi dengan proses yang mungkin jauh lebih cepat. Tapi sayangnya jika Juristan ini berada di luar wilayah kerjasama ekstradisi Indonesia, misalnya Amerika Serikat atau wilayah Eropa Barat, maka itu akan jauh lebih susah, Maggie, karena Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki kerjasama ekstradisi. Dan kalau kita lihat perjalanan karirnya Juristan ini atau pendidikannya, dia juga menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Jadi pemerintah Indonesia memang kalau misalnya Juristan ini berada di Amerika Serikat, Maggie, maka pemerintah Indonesia hanya akan sekedar menunggu keberadaan melalui komunikasi informal keberadaan Juristan ini dan menunggu sampai Juristan ini menyeberang ke negara-negara atau melintas ke negara-negara lain yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, yaitu Singapura bisa jadi karena Indonesia sudah bekerjasama ekstradisi, memiliki kerjasama ekstradisi dengan Singapura sejak tahun 2023 dan juga Hong Kong, Vietnam, Thailand, dan kita berharap memang kalau Kejaksaan Agung sendiri berharap memang jikalau Juristan ini berada di Australia maka itu akan jauh lebih gampang. Peran serta Juristan sendiri di kasus Chromebook ini memang sangat signifikan karena dari Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa sentra kunci atau kunci utama keterangan kasus korupsi ini berada di tangan Juristan sendiri karena dia dianggap sebagai orang yang mengetahui atau bahkan mengorkestrasi, mengatur skenario-skenario sehingga pemenang atau yang memenangi tender pengadaan laptop untuk wilayah 3T karena menggunakan dana alokasi khusus dan dana alokasi pendidikan
itu dikunci atau diarahkan semuanya ke Google sendiri dengan prosesornya atau dengan teknologinya yang menggunakan Chrome. Sayangnya dalam prosesnya berjalan seperti itu, Maggie, Chromebook ini tidak cocok untuk wilayah-wilayah 3T sehingga memang dana alokasi khusus itu kemudian dialihkan untuk supaya tetap Chromebook yang berjalan dialihkan untuk ke sekolah-sekolah yang di luar 3T. Jadi ini peruntukannya di luar peruntukan biayanya dan kerugian negara itu mencapai angka hampir 2 triliun karena pengadaannya sendiri ada indikasi markup 1,5 triliun untuk pengadaan laptopnya saja dan sistemnya mencapai 480 miliar. Jadi kita masih menunggu kejelasan dari Kejaksaan Agung bagaimana kemudian hasil hubungan atau komunikasi dengan pihak Interpol. Maggie. Baik, kami akan terus memantau kasus ini. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.